Kalian aparatur negara, Anda biadab dan binatang kalau kalian sampai hari ini masih korupsi. Lu keterlaluan. Indonesia saat ini menghadapi 6 dimensi kematian, the silent killer. Kita berada di titik kritis ketika tekanan dari dalam dan luar negeri menghimpit dan resiko Anda kehilangan pekerjaan atau bisnis Anda bangkrut. Tonton sampai habis dan pastikan Anda tidak masuk di dalam kategori resiko dan mudah-mudahan bisnis atau kerjaan Anda aman menghadapi situasi ini. Mata rakyat akan mengupas tuntas apa problem yang akan dihadapi Indonesia. Pada umumnya orang mikir bahwa Indonesia baik-baik aja, santai-santai aja, kerjaan gue juga smooth-smooth aja. Tapi dalam waktu 1-2 tahun ke depan, kalau ini masalah tidak segera diselesaikan dan tidak memiliki strategi yang baik, Indonesia akan mulai masuk gagal jantung, gagal ginjal, dan pada akhirnya masyarakat menengah akan hilang. Yang ada adalah masyarakat miskin dan masyarakat super kaya. Gap ini akan menjadi problem buat Indonesia, khususnya UMKM dan pertumbuhan ekonomi yang juga didorong oleh daya beli masyarakat yang akan hancur lebur berantakan. Apa yang terjadi saat ini tidak pernah ada di buku teori ekonomi manapun, dan ini merupakan sebuah dampak dari perilaku ekonomi global yang di-manage secara semena-mena. Apapun itu, Indonesia harus bertahan, dan ini merupakan sebuah materi yang gue siapin untuk menjadi saran buat kalian masyarakat dan juga pemerintah. Mudah-mudahan bisa menjadi solusi. Mari kita langsung mulai. Ini yang terjadi saat ini, rupiah udah tembus 17.100 sesuai prediksinya Astronaci 17.200 ya. Dan kalau kita lihat di commercial banking udah jual di atas 17.200. Kemudian pinjol utangnya mencapai 100 triliun. Kenapa gue sorot ini? Karena ketika orang itu sibuk pinjol artinya dia nggak punya duit. Kalau pinjol itu selalu berkembang dan terus-menerus berkembang menembus angka yang all time high setiap waktunya, artinya problem besar daripada masyarakat ini belum diperhatikan pemerintah, dan UMKM ataupun penghasilan masyarakat itu tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya ataupun mencukupi kebutuhan konsumtifnya. Kemudian kita lihat APBN juga tipis. Ini chaos guys, lama-lama kalau kayak gini. Ini internal ya. Bagaimana dengan eksternal? Kita tahu nih kelakuannya Donald Trump dengan dia menyerang Iran sampai sekarang belum selesai. Di mana ini masih akan terus bergejolak, minyak harganya terus naik, dan secara otomatis harga-harga akan naik karena semua harga barang terdampak dengan kenaikan harga minyak. Nah, inilah kondisi kita, Indonesia di antara dua api. Api pertama adalah internal problem, APBN kita yang nggak cukup. Yang kedua adalah external problem. Kalau dulu, kasus COVID, ya kan, itu kasus eksternal. Kemudian tahun 98 itu kasus internal, di mana 98 itu ada chaos krisis politik. 2008 itu kasus eksternal, subprime mortgage ya. Tapi di tahun ini 2026 ini dua tekanan yang datang bersamaan dan Indonesia menurut gua nggak siap. Jalan satu-satunya saat ini yang Indonesia bisa adalah ngebor ke dalam, ngambilin uang dari masyarakat, semakin galak dengan pajak, tetapi tidak melakukan efisiensi secara strategik. Cuma ada satu orang Purbaya, kurang. Karena kementerian yang lainnya tidak memiliki visi yang sama. Justru di dalam era yang seperti ini, kalau gue lihat masih banyak kementerian-kementerian yang justru blunder dengan keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan yang menurut gua bakal gagal menyelamatkan Indonesia. Why? Karena mereka nggak ngerti. Orang-orang yang duduk di dalam kepemimpinan di kementerian, menurut keyakinan saya, lebih dari 60% tidak memiliki kompetensi atau tidak siap menghadapi situasi seperti ini.